Karena ternyata sekarang sederhana nge-repost aja ternyata bisa diasosiasikan kita sedang interest atau terasosiasi dengan postingan yang seperti apa. Kita searching aja apa yang menjadi interest kita, lalu kita pengen cari tahu interestnya publik atau percakapan publik atau sentimen publik mengenai satu produk itu tuh kira-kira arah pembicaraannya apa? Oh iya, misalnya let's say matcha ya. Kenapa publik suka banget sama matcha brand A? Nah, itu kita bisa tahu lewat itu tadi, tools analytics tadi. Halo Binusian, selamat datang di Binus Insight Talk, more than lessons, more than lectures. Kembali lagi dengan saya Rifa yang akan menjadi host pada sesi hari ini. Gimana nih kabar teman-teman di sana? Ini kayaknya udah beberapa kali ya kita ketemu, dan hari ini kita akan berbincang dengan salah satu dosen hubungan masyarakat prodinya kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris kita biasanya sebutnya public relations. Without further ado, kita kenalan dulu sama dosen kita hari ini. Kita sambut, ini dia Miss Nisrin Husna. Halo Miss Rifa. Apa kabar nih Miss Nisrin? Excited. Aman? Semuanya terkendali, semuanya coba dikendalikan. Jadi Miss Nisrin ini salah satu dosen di Public Relations yang lumayan senior ya. Kalau boleh tahu sekarang tahun keberapa ya Miss? Aku join sama Binus 2017. Wow, tahun udah hampir ya? 10 tahun ya? Ya 9 tahun ya. Oke. Kayaknya ada beberapa teman-teman yang belum kenal sih sama Miss Nisrin. Boleh dong Miss Nisrin dikenalin siapa sih Miss Nisrin, akademisinya seperti apa, dulu lulusan mana, sekarang mungkin lagi sekolah atau apa, boleh nih kita dikasih hints siapa Miss Nisrin sebenarnya. Oke, Miss Rifa, thank you. Perkenalkan, saya Nisrin, salah satu dosen prodi Public Relations Binus University Malang Kampus. Tadi apa? Secara akademik ya. Secara akademik, saya kemudian S1, S2, studi komunikasi untuk peminatannya Public Relations di Universitas Brawijaya Malang. Kebetulan sekarang lagi sedang berusaha menyelesaikan studi doktoral di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Oh wow, jadi sekarang sudah hampir selesai atau gimana nih Miss? Sedang memasuki semester ke-6 ya. Terakhir doain ya. Jadi kemungkinan besar tahun depan semoga sudah closing. Dan sepertinya ini ya akan jadi dosen S3 pertama di Public Relations. Kita aminkan. Amin bareng-bareng ya teman-teman. Jadi Miss Nisrin hari ini akan jadi dosen kita di sesi Binus Insight Talk hari ini. Dan kalau misalnya saya lihat sedikit tentang historical mengajarnya Miss Nisrin. Miss Nisrin itu expertise di bidang strategic communications. Bener gak sih? Mungkin lebih ke gini sih Miss Rifa. Jadi kebetulan riset saya memang selama ini arahnya ke strategic communication. Di doctoral study yang sedang saya tempuh, kebetulan riset disertasinya arahnya juga ke arah strategic komunikasi dalam konteks social media dan digital communication. Bagaimana kemudian digital communication tadi akan membentuk persepsi, reputasi kita di area publik, di area digital, seperti itu sih Miss Rifa. Makanya mungkin kita hari ini bahasanya akan ke arah strategi communication gitu ya. I see. Jadi kita akan membahas tentang strategic communication. Mungkin kalau misalnya teman-teman mendengar atau mungkin baru mendengar nih ya istilah strategic communications. Jadi itu biasanya identik sama perusahaan besar, government atau mungkin politik campaigns. Nah, gimana sih strategic communications in this social media era atau in this digital era, Miss Nisrin? Oke, Miss Rifa, menarik ketika kita berbicara tentang strategi communication in this digital era. Kadang kita bilangnya adalah platform era atau social media era, karena bagaimanapun juga in this era, si strategi communication ini kemudian landscape-nya berubah. Strategi communication ini jadi mandatory life skill yang wajib kita punya. Kenapa? Karena kalau mau jujur sekarang bagaimana kemudian si social media ini sangat addicted. Bagaimana kemudian si social media ini sangat menghegemoni hidup kita. Dan sesuatu yang sedang menguasai diri kita ini kan sebetulnya harus
disertai dengan kita tahu cara mainnya. Kita terus paham bagaimana bermain di dalam platform sosial media, gimana strategi komunikasinya, agar kemudian bukan malah kita yang dikuasai oleh si platform ini tadi, justru kita yang menjadi penguasanya atau kita yang mengendalikan. Nah, karena setiap langkah kita di sosial media kan pada akhirnya akan membentuk persepsi publik terhadap diri kita. Nah, that's communication strategy in this digital platform. Oke, nah kalau misalnya teman-teman tadi sekilas ya sama Miss Nisrin dijelaskan bagaimana image kita itu semudah itu ya dibentuk dengan via atau digital era, in this digital society seperti itu ya. Dengan kita mengupload atau kita ngobrol sesuatu gitu ya, image kita itu akan terbentuk sedemikian mudahnya gitu. Nah kalau misalnya terkait hal itu saya tertarik nih Miss Nisrin untuk fenomena-fenomena yang terjadi saat ini nih. Mungkin boleh gak sih kita dikasih contoh gitu ya, fenomena apa sih yang sedang terjadi mungkin saat ini lagi heboh gitu ya di sosial media. Oke, interesting ketika kita berbicara mengenai fenomena baru di sosial media. Karena bagaimanapun juga langkah-langkah kita di sosial media pada akhirnya kan membentuk persepsi dan reputasi kita ya Miss Rifa. Nah, ngomong-ngomong soal fenomena, let's say tentang digital footprint aja. Sekarang persepsi itu terbentuk jauh sebelum percakapan dimulai, jauh sebelum kita ketemu dan berjabat tangan sama orang yang bersangkutan. Kalau dulu kita punya persepsi misalnya aku mau ketemu sama Miss Rifa orangnya kayak gimana ya, ketemu dulu lah, kita ngobrol, kita jabat tangan, saya tahu tentang Miss Rifa. Sekarang buat tahu tentang Miss Rifa, saya akan berusaha buat googling namanya Miss Rifa, ngecek digital footprintnya lewat LinkedIn misalnya. Miss Rifa upload apa sih di TikTok? Miss Rifa repost apa ya? Karena ternyata sekarang sederhana nge-repost aja ternyata bisa diasosiasikan kita sedang interest atau terasosiasi dengan postingan yang seperti apa. Nah, itu fenomena pertama yang menarik perihal digital footprint ya. Kemudian fenomena berikutnya masih relate sama digital footprint tadi, ternyata di media sosial tuh bukan hanya ruang untuk berekspresi loh. Ternyata digital footprint kita bisa juga menjadi ruang penilaian publik. Nah, just guess, kira-kira fenomena berikutnya apa nih? Ternyata sosial media nggak cuma ruang untuk berekspresi, tapi juga ruang penilaian publik. Just guess. Mungkin apa ya? Yang sekarang depannya C. Ada fenomena baru namanya bantu dong guys. Aku kasih kuis ya. Oke, bantu dong. Fenomena menarik berikutnya adalah tentang cancel culture. Oke. Kemarin kemarin sempat kita bahas ya, kalau misalnya teman-teman lihat episode sebelumnya dengan Pak Oki, kita membahas sedikit tentang cancel culture kemarin. Nah, mungkin dipadetin lagi sih dari Miss Nisrin ya tentang cancel culture ini seperti apa? Oke, nyambung kemarin yang udah disampaikan sama Pak Oki, kita sepakat bahwa ternyata sekarang ada fenomena baru berterminologikan cancel culture. Bagaimana kemudian ada satu objek yang kemudian dihukum gitu ya secara sosial oleh publik karena dianggap dia melakukan kesalahan atau dianggap tidak sejalan atau dianggap tidak sesuai dengan value yang dianut oleh publik kebanyakan. Nah, yang menarik di era media sosial ini ternyata kesalahan kecil itu bisa cepet banget jadi besar. Sesederhana kita lihat satu screenshot, kita lihat potongan video, kita lihat komentar lama, bisa jadi bahan publik untuk melakukan penilaian. Nah, itulah kenapa kemudian ketika kita bikin strategi komunikasi di era ini perlu dibarengi sama punya kesadaran etik. Apakah kemudian pesan kita berpotensi melukai nggak ya, berpotensi menyinggung nggak ya, atau disalahpahami nggak ya? Nah, that's dua fenomena yang kemudian tiba-tiba muncul gitu ya, dan banyak jadi perbincangan, yaitu digital footprint dan satu lagi adalah kita barusan bahas tentang cancel culture. Oke, menarik banget ya. Jadi kalau misalnya ini agak kita harus berhati-hati nggak sih Miss Nisrin untuk kita nge-repost, untuk kita komen misalnya ya, komen di sosial media gitu ya, atau mungkin di platform misalnya ya. Nah, kalau misalnya sebelum ke pertanyaan berikutnya, saya tertarik dengan strategi communication tadi kan kita bahas terkait
ini untuk pemerintah atau ini biasanya di industri. Yep. Apakah kita sebagai orang awam tidak boleh atau tidak harus membuat strategi communications untuk diri kita sendiri nih? Mungkin saran ya untuk saya si kaum yang baru main sosial media atau mungkin teman-teman yang di rumah sana ya. Apakah kita harus mempunyai strategi communications ketika bersosial media walaupun kita belum bekerja, walaupun kita bukan owner perusahaan? Ya, Miss Riva, berarti kita lagi ngobrol soal personal branding, Bener, right? bener. Oke. Masing-masing dari kita sepakat nggak kalau kita bilang bahwa masing-masing dari kita tuh sebetulnya strategi komunikator loh. Kenapa? Tiap harinya kita akan coba untuk, apalagi di ranah PR ya, kita akan coba berpikir apa yang hari ini akan kita posting. Kita posting lewat platform apa? Kita kalau misalnya kita udah posting, ada orang kasih komen, kita akan kasih dia feedback apa? Kapan kita kasih feedback? Langsung bereaksi atau tunggu dulu? Kemudian nggak hanya itu, termasuk kita harus mulai berpikir kira-kira konten apa aja yang perlu atau jangan sampai kita repost. Kadang kita suka gemes ya sama konten-konten yang sekarang misalnya arahnya misalnya kritik ya, arahnya pemerintahan. Kadang kita suka gemes juga. But then back to our personal branding. Sebenarnya personal branding apa yang sebetulnya ingin kita bangun? Nah, apakah kira-kira arahnya adalah itu sesuai dengan personal branding yang mau kita bangun nggak? Nah, saya rasa kita semua adalah harus jadi strategi komunikators at least untuk diri kita sendiri. Oke, jadi sepakat ya Miss Nisrin ya, walaupun sepakat banget kita belum kerja, kita bukan the owner of the company misalnya, atau kita bukan government people gitu ya, tapi kita harus at least kita ngerti dulu nih strategi communications kita harus seperti apa, kita mau building apa, brandingnya seperti apa gitu ya. Because we have to care sama image kita benar, kan. Benar. Sebelum nanti arahnya adalah terjun ke dunia public relations. Benar. Nah, kalau misalnya tertarik sama strategi communication dan sebagainya itu boleh daftar ya. Nanti ikut kelasnya Miss Nisrin ya di kuliah strategi communication. Kita boleh skill akun IG nggak sih? Boleh nanti ya tahan. Oke, tadi kita sudah bahas tentang strategi communications dan bagaimana kita walaupun kita masih belum bekerja gitu ya teman-teman, tapi at least kita harus ngerti strategi communications kita sebagai individual sendiri. Nah, boleh nggak Miss Nisrin, gimana caranya kita tahu bahwasanya persepsi publik itu sudah sesuai? Jangan-jangan kita merasa komunikasi kita berhasil, padahal nih ya audiens berpikir sebaliknya. Kita berpikirnya ini udah sukses nih, padahal ternyata audiens nggak berpikir seperti itu. Nah, gimana menurut Miss Nisrin? Nah, balik lagi, ada satu fenomena baru nih Miss Riva yang kemudian menarik juga kita bahas ketika memasuki era platform ini adalah social listening. Social listening adalah kita melakukan monitoring dan analisa terhadap seluruh percakapan publik di ruang digital untuk memahami bagaimana kemudian sebetulnya publik itu membicarakan kita, membicarakan brand kita, apa yang publik bicarakan tentang isu, tentang kompetitor, bahkan tren yang sedang berkembang. Dan gak hanya melihat apa yang dikatakan, kita juga pada akhirnya mencoba untuk memahami ada pola apa, ada sentimen apa, dan ada alasan apa di balik percakapan publik itu. That's social listening. Oke. Ini bukan main listening aja ya, tapi ada social listening. Gimana sih langkah-langkahnya Miss Nisrin? Kalau tadi kita ngerti bahwasanya kita harus punya skills itu ya. Gimana sih langkah-langkahnya untuk bisa social listening itu? Steps melakukan social listening ya berarti ya Miss Riva. Langkah pertama adalah tentu monitoring. Jadi kita akan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Misalnya melihat mention di sosial media, kita akan lihat ulasan pelanggan, kita akan lihat pemberitaan media tentang brand kita atau tentang diri kita. Kita akan lihat bagaimana kemudian diskusi-diskusi di forum online, sampai ke keyword apa yang sebetulnya sedang banyak dicari. Tujuannya adalah memastikan kita itu benar-benar memahami apa yang sedang dibicarakan sama publik. Itu yang pertama Miss Riva. Monitoring ya. Okay. Lalu setelah monitoring tentu data perlu kita analyze. Jadi steps yang kedua adalah analyzing. Di tahap analisis kita mulai cari insight nih.
kita akan lihat dari data tadi di level monitoring, kita akan lihat sentimen publik ini arahnya kemana. Apakah positif atau negatif? Isu apa yang paling sering muncul? Kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi di area publik gitu ya? Atau bagaimana sih sebetulnya tingkat awareness publik terhadap brand atau diri kita? Nah, itu di analyzing. Lalu closingnya, sebenarnya belum closing ya, masih panjang nih. Tapi steps 3-nya setelah kita ada di steps monitoring dan analyzing, tentu kita perlu action. Justru disinilah letak strategi communication-nya, Miss Riva. Jadi kalau hasil monitoring dan analyzing tadi, biar nggak hanya berhenti jadi report atau laporan data aja, tapi harus bisa jadi dasar pengambilan keputusan. Jadi apakah perlu kemudian dari hasil monitoring tadi, kayaknya kita perlu meningkatkan servis kita, kayaknya kita perlu menambahkan varian produk kita misalnya, atau mungkin bahkan lebih dari itu adalah apakah kita perlu merespon isu-isu sebelum pada akhirnya ternyata isu-isu itu berpotensi menjadi krisis. Nah, it's social listening steps. Oke, jadi kalau kita bisa rangkum ada 3. Yang pertama adalah monitoring, yang kedua adalah analyzing, dan yang ketiga adalah actions. Nah, setelah actions nanti masih banyak steps lagi. Kita akan melakukan bagaimana evaluationnya dan seterusnya. MAA, pokoknya MAA sekarang harus ini ya, monitoring, analyzing sama action ya. Jadi core ya. Kita jadi core. Jadi kalau misalnya langkah pertama atau sebelum, kan banyak ya kata Miss Nisrin tadi, MAA itu harus di langkah pertama ya, yang harus teman-teman ketahui gitu ya sebelum nanti ke langkah-langkah selanjutnya. Agar gitu. Kuncinya tadi biar kita tahu sebenarnya persepsi publik, kunciannya itu mereka tuh sebenarnya apa yang sedang mereka butuhkan gitu. Jadi kita gather data untuk cari tahu public needs gitu. Sebetulnya adalah intinya itu. Oke. Nah, kalau misalnya saya bisa, tadi Miss Nisrin bilang kita gather data gitu ya dari public sentiment atau public dari public data dan sebagainya. Data itu dikumpulkan dengan cara apa sih, Miss Nisrin? Kalau in this digital atau in this technological era? Oke, in this technological era sebenarnya kita bisa melakukannya juga dengan manual sebetulnya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tadi karena sudah di-spill in this technology era, ada banyak tools sebetulnya yang bisa bantu kita untuk melakukan social listening. Let's say dimulai aja dulu dari yang free deh. Misalnya kita bisa pakai Google Alerts, kita bisa pakai Google Trends. Kalau misalnya bisnis kita udah mulai growth, kita bisa pakai Brand24. Kalau misalnya kita nanti kerja di perusahaannya lebih gede, kita misalnya bisa pakai Brandwatch, kita bisa pakai Mailwalter, kita bisa pakai Talkwalker, kita bisa pakai Sprinkler untuk tahu lebih banyak jutaan pembicaraan yang sedang ramai di ranah publik. Kemudian kita bisa gather datanya pakai tools tadi. Tapi sebetulnya Miss Riva, satu hal yang perlu di highlight juga, yang paling penting itu sebetulnya bukan toolsnya, tapi bagaimana kemudian tools tadi ngebantu kita untuk coding sentimen yang beredar ya. Tapi bagaimana kemudian kita berhasil untuk interpretasi persepsi publik yang muncul itu tadi, dan itu kita jadikan benchmark untuk langkah strategi communication kita yang berikutnya. Sebenarnya yang paling penting kuncinya adalah yang itu. Oke, jadi sebagus apapun toolsnya, kalau misalnya kita nggak memahami gitu ya, kita nggak memahami apa sih alasan kita pilih tools itu, atau apa sih data yang ingin kita cari gitu ya. Iya, kan hanya berhenti di data aja. But then apa gitu kan, sebetulnya kan apa itu kan yang akan menjadi benchmark kita untuk menentukan langkah strategi yang tepat berikutnya. Nah, kalau misalnya pasti di kelas ya Miss Nisrin itu ngasih ke mahasiswa itu beberapa tools gitu ya. Mungkin boleh dong di-spill tools yang anak Gen Z suka gitu ya, atau yang mungkin teman-teman di semester kemarin atau di tahun kemarin itu pakai apa sih Miss Nisrin? Oke, kita mulai dari yang free aja biar teman-teman juga bisa pakai. Sesederhana kita cari apa yang lagi tren di sosial apa yang lagi tren gitu ya in this era, pakai aja Google Trends. Kita akan teman-teman bisa dengan free mengakses itu, cari tren apapun bisa lewat situ. Nah, kalau misalnya mau yang berbayar, naik level yang di mid-nya tadi bisa pakai Brand24. Kalau kebetulan di Prodi PR kita purchase Brand24 dan menjadikan itu sebagai salah satu tools analytics di salah satu mata kuliah kita. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari apapun ya, jadi ada yang free, ada juga ada yang berbayar gitu ya. Ada yang next level lagi. Ada yang next level lagi. Kalau misalnya
mau tahu gimana functionnya, ikut kelasnya Miss Nisrin. Jualan lagi kita ya. Jualan lagi masuk. Oke. Yang bisa dicari dengan misalnya Brand 24 itu apa aja sih yang bisa dicari untuk support si strategic communications ini? Apa aja yang bisa dicari? Maksudnya si Brand 24 ini tadi pada akhirnya berhasil menganalisis apa gitu ya. saja? Sebenarnya kita lebih kecenderungannya adalah sentimen publik. Jadi apa yang sedang publik bicarakan mengenai brand kita atau mengenai diri kita. Gitu ya. Okay. Sederhana kalau misalnya kita nggak ngomongin Brand 24 deh, kita ngomongin soal Google Alerts atau Google Trends deh. Kita searching aja apa yang menjadi interest kita, lalu kita pengen cari tahu interestnya publik. Atau percakapan publik atau sentimen publik mengenai satu produk itu tuh kira-kira arah pembicaraannya apa? Oh iya, misalnya let's say matcha ya, matcha apa sih yang paling disukain gitu ya? Misalnya brand A, oke, kenapa publik suka banget sama matcha brand A? Nah itu kita bisa tahu lewat itu tadi, tools analytics tadi. Oke. Menarik banget ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang Gen Z aja deh Miss Nisrin ya. Saya relate kan sama strategic communications tadi. Biasanya itu Gen Z itu kalau misalnya mungkin bukan Gen Z aja, tapi mungkin saya juga sebagai milenial kadang-kadang ketika mau purchase sesuatu itu sebenarnya kadang-kadang kita nggak mikir gitu ya. Tadi kan Miss Nisrin bilang kita bisa cari apa sih yang sedang tren atau apa sih yang sedang diminati untuk dibicarakan. Nah, itu kalau misalnya saya tarik di dunia sehari-hari saya atau mungkin teman-teman di sana, biasanya kita mau purchase sesuatu atau mau beli sesuatu atau mau melakukan action sesuatu, kita itu tanpa sadar kadang-kadang kita itu nggak mikir ini sebenarnya kita butuhkan atau memang kita mau. Gitu. Jadi kita walaupun nggak pakai Google Trends atau nggak tahu nih apa yang terjadi lewat riwayat itu, tapi dengan kita misalnya melihat sosial media aja, banyak sekali orang-orang yang nge-repost tentang misalnya aja padel ya, yang baru-baru ini kayak beberapa teman itu ngajain, Miss, ayo padel yuk misalnya, atau mungkin Miss Nisrin misalnya beli matcha yuk misalnya. Nah, gimana sih Miss Nisrin untuk ngetahui atau enggak untuk ngerti terkait dengan apa yang kita butuhkan atau apa yang sebenarnya kita inginkan dalam purchasing menurut strategic communications. Oke Miss Riva, kayak barusan Miss Riva cerita soal itu aku jadi ngaca ya. Kayaknya aku juga beli purchase sesuatu tuh belum tentu karena kita butuh, tapi karena kita pengen, karena kita FOMO gitu ya Miss Riva ya. Nah, dalam kita tarik lagi ke ranah strategi communication, kita memahami bahwa ternyata brand itu nggak hanya menawarkan functional value loh ternyata. Jadi yang dibangun itu justru berbagai nilai atau makna lain yang membuat orang ngerasa produk ini emang buat saya. Kalau kata Gen Z, produk ini aku banget. Ini aku banget ya. Gue banget gitu. Nih. Nah, ngomong-ngomong ini gue banget, bagaimana sih caranya brand kemudian membangun pendekatan itu gitu ya. Jadi ada 4 value yang biasanya dicari sama konsumen. Nah, yang perlu diperhatikan oleh brand sebagai pendekatan strategi communication yang mereka. Yang pertama adalah emotional value. Emotional value sesederhana gini Miss Riva. Aku beli karena aku ngerasa akan lebih baik ketika aku membeli produk itu. Misal, let's say dari tadi kita contohin matcha gitu ya. Aku beli matcha karena hari ini aku udah belajar keras, aku udah kuliah capek seharian. Aku hari ini pokoknya udah nugas seharian penuh dan aku beli matcha karena setelah konsum matcha ada little happiness. Setelah aku konsum itu, setelah aku beli itu, setelah aku posting itu. Jadi itu adalah self rewardku. Nah, ada emotional value di balik satu produk matcha atau kopi misalnya. Nah, itu yang pertama Miss Riva. Ternyata konsumen itu sangat memperhatikan emotional value yang pertama. Yang kedua adalah social value. Aku beli supaya aku merasa menjadi bagian dari komunitas tertentu. Let's say misalnya tadi Miss Riva mention padel.
Aku adalah bagian dari circle, misalnya apa ya, kalau pada healthy lifestyle, misalnya aku bagian dari circle komunitas yang sporty. Atau misalnya kita ngomongin soal aku download apps, kadang bukan karena fiturnya itu luar biasa, tapi lebih kepada aku ikut tren. Teman-temanku pada download, aku juga download. That's social value. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, Miss Rifa mau tebak? Just is like kalau aku pakai itu berarti menyimbolkan. Nah, what's value? Apa ya? Symbolic value. Okay. Value. Jadi brand ini ternyata jadi simbol siapa diri kita. Misalnya aja, let's say, misalnya di depanku ada satu laptop dengan brand tertentu gitu ya. Ketika aku pakai laptop dengan brand tertentu ini, oh itu simbol digital worker misalnya. Aku ngerasa produktif ketika aku bekerja menggunakan laptop ini misalnya. Atau kita pakai tumbler brand tertentu. Mungkin tumbler dengan brand tertentu ini simbol menunjukkan aku wellness girl karena kemana-mana bawa tumbler. Karena tumblerku ini harganya nggak murah, berarti aku financially able juga loh. Nah itu simboliknya adalah itu. Yang terakhir adalah sebenarnya ini menarik, cultural value, karena sekarang banyak anak muda itu ternyata membeli sesuatu tuh karena brandnya tuh membawa cerita, membawa sejarah, membawa warisan. Let's say sekarang yang lagi hype adalah anak-anak muda udah mulai pakai kain perca untuk outer, tote bag misalnya. Mereka beli karena apa sih? Ada cerita di balik kain perca, ada warisan budaya loh di dalamnya, ada histori yang bisa diceritakan. Nah, anak-anak muda sekarang udah mulai berkontribusi juga untuk membawa culture value ini ketika mereka purchase sesuatu. Ya, gitu sih. Wow, menarik banget ya. Daging yang terakhir ini adalah ada 4 value teman-teman. Mungkin bisa dicatat di bawah atau mungkin bisa kasih examples teman-teman sekarang purchase apa sih yang menjadi 4 value itu. Ada yang pertama kalau misalnya kita ulangi lagi ada emotional value, ada social value, ada symbolic value, dan juga yang terakhir adalah cultural value. Mungkin teman-teman bisa tulis ya di komentar barang yang sekarang ada atau barang yang teman-teman lagi barusan purchase itu masuk ke value yang mana sih dan kenapa teman-teman beli itu gitu ya. Coba nanti kita apa nih nanti kita baca dan kita analisis sama Miss Nisrin. Purchase-nya teman-teman ya. Purchase-nya teman-teman itu apa, nanti kita bahas di next episode ya. Oke, Miss Nisrin, kita tadi bahas banyak banget mulai dari awal tentang strategi communication sampai di akhir tadi ada 4 value ya. Yang ada di strategi communications. Mungkin closing remark dari Miss Nisrin untuk menutup kuliah kita hari ini. Udah aku closing aja. Sudah Miss Nisrin. Agak ini ya memang ya kurang ya. Nanti kita jadwalkan di next episode ya. Kita ngobrol lebih panjang lagi ya tentang fenomena baru ya. Oke. Jadi aku harus closing. Harus closing. Untuk episode ini harus closing sekarang. Closingnya apa ya? Ngomong-ngomong soal strategi communication, berarti kalau di area PR nggak jauh-jauh dari kita ngomongin brand. Miss Rifa, closingnya adalah ternyata the best brand is not the one with the best product. Menarik ya. It is the one you cannot stop thinking about it. I see. Jadi pastikan dengan strategi communication kita berhasil membuat brand kita atau diri kita jadi top of mind. Bahan pembicaraan atau top of mind. Thank you very much for coming, Miss Nisrin. Teman-teman kita kalau misalnya mau Miss Nisrin datang lagi, teman-teman silahkan komen. Next Miss Nisrin mau analisis apa nih terkait dengan strategi communications. Once again, thank you very much for coming. My pleasure, Miss Rifa. Kita kembali ke podcast berikutnya dan kita tutup aja ya podcast ini. Thank you very much dan teman-teman thank you juga untuk mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, Binus Inside Talk, More Than Lessons, More Than Lectures. Bye-bye. Thank you.